action let's go 저 건물을 찾으러 Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zahra Putri Aulia, perwakilan kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu. Oke, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari MPD. Saya kepala sekolah di SDN 1 Senenbuga, Kecamatan Layan, Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelompok 1 PKWU. Nah, selanjutnya gimana sih Bu? Berapa tahun sih biar bisa jadi guru atau jadi kepala sekolah di SD ini? Oke, ini biografi saya ya. Sebenarnya untuk menjadi guru berapa tahun atau kepala sekolah berapa tahun itu tidak ada durasi waktu yang tetap, karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Saya alhamdulillahnya seperti tadi, karena doa orang tua saya lulus kuliah langsung saya wisuda bulan November. Saya masih ingat itu tanggal 23 saya wisuda. Saya tanggal 25 itu ikut pendaftaran CPNS hari terakhir. Saya mengumpulkan berkas paling terlambat sekali. Dan alhamdulillah saya diterima, lulus ujian menjadi CPNS tahun 2004 awal Januari itu. Terus menjadi guru selama kurang lebih 16 tahun ya. Saya menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah mulai tahun 2020 pada saat masa pandemi kebetulan saat itu. Tapi untuk lulus uji seleksinya sebenarnya 2 tahun sebelumnya. Jadi saya lulus uji tes kompetensi kepala sekolah itu tahun 2018. Kemudian dilantiknya itu tahun 2020. Masalah durasi waktu per orang berbeda-beda. Ada yang mungkin menjadi guru baru berapa tahun sudah bisa diangkat kepala sekolah. Karena kepala sekolah ada syaratnya, itu dia sudah punya golongan pangkat 3C, masa kerja ya minimal 5 tahun. Ada seperti itu. Bu, gimana sih cara supaya bisa jadi kepala sekolah SD Negeri 1 Sengon ini? Oke, sebelum menjadi kepala sekolah tentunya saya dulunya adalah seorang guru. Kemudian akhirnya mendapat kesempatan untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah. Tentunya setelah melalui tahap demi tahap penilaian dari atasan maupun uji kompetensi baru bisa menjadi kepala sekolah. Baik Bu, kalau untuk menjadi guru atau kepala sekolah itu memang cita-cita dari awal atau ada cita-cita lain sebelumnya? Oke, sebenarnya kalau cita-cita saya waktu kecil, saya tuh sebenarnya tidak terbesit ingin menjadi guru, karena saya tuh suka yang namanya kayak silat dan lain sebagainya. Sebenarnya cita-cita awal saya dulu waktu kecil adalah menjadi polwan. Saya ingin bisa menjadi seseorang yang berguna, terutama untuk menangkap para penjahat yang ada di masyarakat. Itu cita-cita awal saya waktu kecil. Kemudian karena arahan dari orang tua tentunya, karena saya perempuan, kemudian saya anak satu-satunya, bapak tidak mengizinkan saya untuk menjadi polwan. Terus kemudian saya diarahkan untuk kuliah PGSD, dan saya mengambil kuliah PGSD di UNES dan alhamdulillah diterima. Sehingga awal mula saya menjadi guru itu memang arahan dari orang tua, murni, bukan pilihan dari saya. Saya tertarik sekali sama cerita itu. Bagaimana sih Bu cara bisa ikhlas untuk menjalani pilihan orang tua itu? Oke, sebenarnya kembali lagi ya ke cerita tadi awal, saya memang jadi guru itu adalah pilihan dari orang tua. Mengapa saya kemudian menjadi ikhlas untuk menjalani atau mengikuti orang tua untuk menjadi seorang guru? Memang itu bisa kalau diceritakan panjang ya, tapi intinya karena orang tua itu memberikan pengertian kepada saya kalau menjadi guru itu enak. Yang pertama, pekerjaannya tidak terlalu berat, kemudian pahalanya luar biasa karena kita tiap hari mengamalkan ilmu, dan apabila ilmu itu kita amalkan tiap hari, pahalanya akan kita terima baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi manfaatnya luar biasa untuk menjadi seorang guru.
Sehingga saya yang semula tidak termotivasi atau tidak tertarik itu menjadi tertarik untuk menjadi seorang guru, dan saya bisa menjalani perkuliahan dengan ikhlas. Dan karena dari hati saya sudah tergerak untuk menjadi seorang guru, sehingga saya pun istilahnya untuk pendidikan, menjalani pendidikan pun dengan enjoy gitu. Akhirnya juga alhamdulillah setelah lulus saya bisa diangkat menjadi CPNS. Jadi saya itu lulus tahun 2003, tahun 2004 awal Januari 2004 langsung diangkat. Jadi itu mungkin keberkahan, karena kalau sebagai anak itu kalau menurut atau istilahnya kita ikhlas menjalankan perintah orang tua itu nanti menimbulkan atau apa ya istilahnya berdampak baik bagi kita. Insya Allah orang tua itu tidak akan menyesatkan, tapi kalau kita dengan taat patuh pada perintah orang tua dalam tanda kutip perintah yang positif ya, insya Allah itu baik untuk kita, karena orang tua itu pasti ada doa di setiap perintahnya, dan itu luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali kenapa alhamdulillah saya menuruti perintah orang tua sehingga saya bisa menjadi sekarang. Gimana sih Ibu tips and trick cara menjadi guru dan kepala sekolah yang baik? Oke. Kalau menurut saya tidak ada trik khusus ya. Intinya itu kalau kita memang bekerja dengan sepenuh hati, itu pasti nanti akan semua berjalan dengan baik. Bagaimana cara menjadi guru yang baik? Yang langkah pertama, kita harus menyayangi anak-anak didik kita seperti anak-anak kita sendiri. Jadi guru itu bisa digugu dan ditiru. Nantinya dia bisa menjadi suri teladan terhadap siswanya. Artinya apa? Menjadi guru di sekolah, kalau SD itu berarti dia menjadi orang tua di sekolah. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai orang tua? Otomatis kita harus berpikir bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak, mungkin yang namanya anak-anak sekolah dasar ya. Ya seperti itu, mungkin ada banyak kenakalan, tapi kenakalan anak-anak bagaimana cara menyikapinya gitu. Anggap saja mereka anak-anak kita sendiri, jadi kita memberikan nasihat. Tidak perlu kita memberikan hukuman secara fisik kepada anak, tapi kita berikan nasihat, kita berikan kasih sayang kepada mereka. Insya Allah mereka pasti akan nurut kepada kita. Itu kalau kita memposisikan sebagai guru. Sedangkan untuk menjadi kepala sekolah ini lebih luas lagi, karena apa yang kita urusi mulai dari tenaga kependidikan, mulai dari sarpras, mulai bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah, bagaimana cara kita supaya wali murid itu percaya kepada sekolah kita, meningkatkan kemajuan sekolah. Itu luar biasa sekali. Memang itu kalau triknya ya memang butuh kerjasama yang baik dalam semua pihak yang terkait atau stakeholder yang terkait. Mulai dari siswa, kita butuh kerjasama antara sekolah dengan siswa, kemudian sekolah dengan guru. Karena saya sendiri sebagai kepala sekolah secara individu tidak mungkin bisa menjalankan roda sekolah ini dengan baik tanpa kerjasama yang baik dari semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini. Tidak hanya guru dan tenaga kependidikan, kami juga butuh kerjasama kolaborasi dari wali murid, komite sekolah, kemudian komunitas praktisi, mulai dari pengawas sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita sudah bekerja sama yang baik, kita bergerak bersama, pasti insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, dan tujuan atau visi atau cita-cita yang kita ciptakan atau kita rumuskan pasti akan bisa terlaksana dengan baik. Intinya butuh kolaborasi yang baik, butuh teamwork yang baik. Ada nggak sih Bu pesan dan kesan untuk kita generasi muda? Oke, kalau saya berpesan kepada kalian semua, adik-adik generasi muda tentunya, pesan saya yang pertama, jadilah anak yang taat dan patuh pada orang tua. Karena apa? Restu orang tua itu sangat luar biasa. Restu orang tua nantinya kedepannya akan membuat kalian bisa mencapai kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Jadilah anak yang taat, berbakti
berbakti pada orang tua. Itu juga salah satu kunci nanti keberhasilan kalian hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian anak-anak, ada 3T biasanya kalau saya bilang. Kalau melakukan segala sesuatu kegiatan, ingat kamu tuh harus T. Tekun, temen, telaten. Tekun itu artinya dalam melaksanakan segala sesuatu itu kalian harus punya semangat yang tinggi ya, tidak putus asa, harus berani kerja keras. Teman itu sungguh-sungguh dari hati, timbulkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kalian untuk semangat untuk maju, untuk berkembang gitu, tanpa harus dipaksa-paksa oleh orang lain, karena dipaksa itu nggak enak. Kalau dari hati kan enak ya. Jadi mau berkembang, mau maju, tumbuhkanlah intrinsik dalam diri kalian, motivasi terutama. Saya pengen maju, saya harus bisa, pasti bisa. Kalau kamu bilang bisa, pasti bisa, insya Allah pasti akan bisa. Bukan telaten ya tadi ya. Telaten itu ya tadi harus sungguh-sungguh juga ya telaten itu kan. Berarti yang namanya segala sesuatu itu pasti menemui yang namanya hambatan, tantangan. Mungkin saja apa yang kita cita-citakan, mungkin apa yang ingin kita capai, mungkin ada yang tidak bisa kita capai. Dan kalau menemui kendala seperti itu, jangan langsung putus asa. Ingat, jangan lupa satu lagi, berdoa ya. Doa sama Allah, semoga nanti apa yang kalian cita-citakan itu akan terkabulkan. Karena tidak ada sesuatu hal, apa istilahnya, kita memang harus kamu bisa mungkin meminta apapun, tapi hanya Allah yang bisa mengabulkan. Jadi mintalah segala sesuatu sama Allah, cari yang lain. Sama orang tua mungkin kan hal materi bisa, tapi kalau segala sesuatu mungkin keinginan atau cita-cita, mintalah sama Allah. Berdoa, sholat, tunaikan ibadah kalian, perbanyaklah ya. Insya Allah kalian akan menjadi generasi muda yang luar biasa. Itu pesan saya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Oke, sama-sama. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses ke depannya dan hebat dan luar biasa. Oke.